Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih sudah datang. Mudah-mudahan diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang hadir dalam kesempatan pada hari ini. Kita mulai aja ya karena waktu juga sudah 10. Pada hari ini kita bahas mengenai pendidikan anak dalam Islam. Rujukan bukunya ada dijual ada. Dan insya Allah Ustadz akan membahas pada kesempatan pada hari ini. Kepada Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Hadirin hadirah ikhwati wa rahimakumullah, alhamdulillah bisa bermuajahah bertatap muka. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah Allah Azza wa Jalla menganugerahkan keberkahan, rahmah dan maghfirahnya bagi kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba kepadanya ila akhiril hayat nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bicara tarbiyah aulad fil Islam, terjemahannya pendidikan anak dalam Islam. Tarbiyah artinya pendidikan, aulad itu artinya anak, jamak dari waladun, jamaknya auladun. Fil Islam ya dalam agama Islam. Sebelum masuk ke buku, Pak, saya ingin masuk di prolog dulu. Tarbiyah dalam bahasa Arab itu punya padanan. Sama maknanya pendidikan, tetapi dalam bahasa Arab jadi 3 item, 3 kalimat. Sama seperti menerjemahkan kurma, itu bisa disebut rutob. Rutob itu kurma muda. Tamar juga kurma. Jadi kurma dalam bahasa Indonesia itu bisa rutob, bisa tamar. Pendidikan dalam bahasa Arab itu bisa tarbiyah, bisa yang lain. Sama juga seperti onta. Onta dalam bahasa Indonesia, kalau di Arab itu bisa jamal. Jamal itu onta. Yang kedua ibil. Sebagaimana di surat Al-Ghasyiyah, wa ilal ibili kaifa khuliqat. Ibil onta. Yang ketiga naqah. Naqah itu ontanya Nabi Shalih alaihi salam yang dibunuh kemudian turun azab di gara-gara ini. Yang keempat disebut juga dengan ba'ir. Itu diambil dari sebuah hadis ketika Nabi SAW bersabda, kalian tidak boleh sujud menyerupai sujudnya unta. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Kalian kalau mau sujud jangan sujud seperti seekor unta. Itu kalimat bahasa Arab. Jadi bahasa Indonesianya onta, cuman ketika diarabkan bisa macam-macam. Sama juga dengan pendidikan. Dalam bahasa Arab minimal ada 3 kalimat yang digunakan untuk memaknai pendidikan. Yang pertama disebut dengan ta'lim. Yang kedua tarbiyah, sebagaimana judul bukunya. Yang ketiga adalah ta'dib, pakai hamzah bukan pakai ain, karena kalau pakai ain nantinya jadi azab, siksaan. Ini ta'dib. Jadi ta'lim, tarbiyah, dan ta'dib. Pakai mic. Agak dekat. Siap. Baik. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ada ta'lim, tarbiyah dan juga ta'dib. Saya ingin bedah satu-satu. Mudah-mudahan ini memberikan simpulan bahwa baik ta'lim, tarbiyah dan juga ta'dib memiliki komponen-komponen yang sangat penting dan idealnya tiga-tiganya ada dalam sebuah proses yang namanya pendidikan. Tiga-tiganya ada. Yang pertama, hadirin ikhwati man rahimakumullah, disebut dengan ta'lim. Dalam bahasa Arab itu diambil dari kalimat allama yu'allimu ta'liman. Nanti ditambahin di depannya majlis jadi majlis ta'lim. Ta'lim itu proses belajar. Ta'lim itu pendidikan juga dari allama yu'allimu ta'liman. Kalau mengambil ibrah, mengambil faidah dari redaksi Al-Quran, penekanan ta'lim adalah saving data.
Penekanan ta'lim adalah saving data. Input informasi itu namanya ta'lim. Ketika kita tidak tahu jadi tahu, mendapatkan informasi yang baru, itu namanya proses ta'lim. Allama yu'allimu ta'liman. Saya kasih gambaran. Di surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Adam dengan kalimat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya tanya dulu Pak, supaya tidak ada fitnah nih tentang Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan untuk tinggal di surga atau di bumi? Nabi Adam diciptakan untuk tinggal di surga atau di bumi? Atau surga bumi? Bumi surga. Di mana? Surga lagi. Kembali ke Al-Baqarah ayat 30. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fil ardi artinya di muka bumi. Jadi proyeksi Adam dari awal desainnya adalah agar Adam jadi wakil Allah di muka bumi, bukan di surga. Di surga itu jalan-jalan Adam, transit saja. Jadi bukan tujuan utama penciptaan Nabi Adam. Karena kalau difahami Nabi Adam tinggal di surga, kemudian kita tinggal di dunia, maka tinggalnya kita di dunia gara-gara Adam. Kan nyalahin Adam nanti. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, jadi Nabi Adam alaihi salam bukan makhluk surga, makhluk bumi. Memang dari awal akan diproyeksikan untuk tinggal di bumi. Masalah nanti beliau melakukan kesalahan atau tidak melakukan kesalahan itu di luar menjadi sebab turunnya ke bumi. Tidak ada hubungannya. Ya salah atau tidak salah tetap akan turun ke bumi, itu kaidah. Allahu a'lam bishawab. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, di ayat 31-nya ada kalimat wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka Allah mengajarkan kepada Adam beberapa nama seluruhnya. Proses ta'lim adalah input data. Orang yang tidak tahu jadi tahu, orang yang tadinya tidak dapat informasi jadi dapat informasi. Itu proses ta'lim. Sebagai gambaran lebih detail, Bapak Ibu Allah muliakan, setiap muslim di Indonesia lah katakan tahu bahwa rukun Islam itu ada 5. Saya pastikan, syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Itu namanya proses ta'lim. Berarti berhasil ta'limnya. Seluruh muslim Indonesia yakin juga saya bahwa mereka faham tentang yang disebutkan tadi. Penekanannya adalah wajib. Salat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji juga wajib. Saya pun yakin Bapak Ibu Allah muliakan, di seluruh muslim di Indonesia memahami betul tentang konsep bahwa berakhlak baik itu harus, berakhlak buruk itu, jelek itu pasti. Itu informasi yang didapatkan dari proses belajar ke belajar. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu ta'lim. Yang kedua, penekanan ta'lim adalah orang yang sudah punya inputan data, dia harus bisa menyampaikan. Jadi setelah masuk datanya, di input datanya, save datanya, di saving datanya, maka dia harus bisa menyampaikan. Itu proses ta'lim namanya. Jadi kalau orang masih nerima informasi tapi belum bisa menyampaikan informasi, ada yang problem dalam proses ta'limnya. Kok bisa harus ada aktivitas menyampaikan ilmu? Dilanjutkan Pak, surat Al-Baqarah ayat 34, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi Adam, wahai Adam, ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, jelaskan kepada mereka nama-nama yang sudah saya ajarkan kepada kamu. Maka proses ta'lim adalah saving data, dihafal, masuk ke dalam long term memory sampai bisa mengungkapkan kembali. Itu namanya keberhasilan proses ta'lim. Dalam pendidikan disebut dengan kemampuan kognitif anak. Kognitif anak itu ta'lim. Yang dibangun adalah proses ta'limnya. 1 tambah 1 2, 1 kali 1 1 itu namanya proses ta'lim. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, pertanyaan ini, apakah orang yang tahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib akan otomatis sholat? Orang sudah tahu sholat 5 waktu itu wajib, otomatis dia jadi ahli sholat? Kenapa? Kenapa Pak jadi belum? Dia sudah tahu bahwa yang baik itu baik, yang buruk itu salah.
Apakah otomatis ketika dia hidup akan melakukan terus kebaikan dan meninggalkan seluruh keburukan? Kenyataannya, orang tahu ini baik ditinggalkan, orang tahu ini buruk dikerjakan, orang tahu sholat 5 waktu wajib masih ada yang meninggalkan. Itu proses taklim di situ berhenti. Perlu ada aspek tambahan, tidak hanya sekedar taklim tapi juga proses tarbiyah. Tarbiyah itu maknanya adalah pembinaan. Karena ilmu yang sudah diinput hanya sekedar hafalan. Dia belum sampai pada tataran amal apalagi pembiasaan. Maka proses tarbiyah melanjutkan input data yang sudah didapatkan oleh si anak supaya dia bisa dilaksanakan, diamalkan dan dibiasakan. Itu namanya tarbiyah. Jadi proses tarbiyah pada akhirnya adalah proses pembinaan terhadap anak-anak kaitan dengan akidah, ibadah dan juga akhlak. Maka proses tarbiyah agak lebih susah, makanya tebel dan nggak bisa selesai. Nanti butuh beberapa kali dibaca sampai pada kesimpulan tarbiyah ini melahirkan habit anak-anak yang produktif, habit masyarakat yang juga produktif dan baik. Itu dari tarbiyah. Karena kalau hanya sekedar talim, Pak, pengumuman diinformasikan ya sebatas informasi. Tapi kalau ada pembinaan yang langsung pada pengawasan, langsung pada evaluasi, langsung pada pengarahan, itu bisa lain persoalannya, lebih produktif hasilnya. Saya kasih gambaran gini. Kalau ada orang nanya, Pak, saya pengen ke terminal rambutan. Terus kita bilang, Bapak naik angkot ini, nanti turun di sini, naik angkot lagi, turun di sana, terus segala macam sampai di sana. Itu namanya terminal rambutan. Itu cara pertama, Pak. Cara yang kedua, ketika ada orang nanya, Pak, saya mau ke terminal rambutan, pesenin Gojek, Bapak tinggal duduk, tunggu saja nanti diantarkan ke rambutan. Mana yang lebih efektif, Pak? Atau nggak usah Gojek, kita lah yang bawain gitu. Udah Pak, naik aja Pak, saya anterin ke rambutan. Itu bedanya taklim dengan tarbiyah. Kalau taklim itu ngasih tahu, itu taklim. Anak tahu sholat 5 waktu wajib, tahu, dikasih tahu sama guru. Anak tahu harus berbakti sama orang tua, tahu, dikasih tahu sama guru. Itu taklim. Tapi ketika anak terbiasa dengan sholat 5 waktu, terbiasa berbakti sama orang tua, itu proses tarbiyah. Karena harus ada pembinaan, pengamalan, pembinaan. Dalam sebuah kalimat ungkapan bijak, watak itu kan kebiasaan yang dilakukan terus atau sesuatu yang dilakukan secara kontinuitas berketerusan, maka akhirnya melahirkan jadi watak atau karakter. Nah, jadi ikhwati iman rahimakumullah, proses tarbiyah kita akan cek dari Nabi SAW bagaimana mentarbiyah putra-putrinya. Nabi Muhammad SAW biasa bawa anak ke masjid. Sekarang itu sudah semestinya masjid itu ramah anak. Jadi nggak ada lagi cerita DKM marah-marah kalau anak masuk masjid atau anak teriak-teriak di masjid. Karena bagaimanapun juga namanya anak-anak, Pak, udah dinasehatin berapa kali masuk masjid tetap aja main. Waktu sholat rapih, Pak, ketika Allahu Akbar selesai, takbir sudah dilaksanakan, anak ngilang kan gitu. Nanti datang-datang pas atahiyat, itu namanya anak-anak gitu. Kalau nggak begitu bukan anak-anak. Allahu Akbar rapih, setelah Allahu Akbar ngilang gitu. Nanti datang-datang tasyahud gitu. Dan setelah sudah selesai saja itu salaman pulang gitu. Itu namanya juga anak-anak. Jadi harus ramah anak memang masjid-masjid itu. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi Allah Muhammad SAW bawa cucunya namanya Umamah. Nabi Muhammad punya anak namanya Zainab. Zainab ini menikah dengan Abil As. Pernikahan Zainab dengan Abil As melahirkan anak perempuan namanya Umamah. Umamah ini selalu dibawa oleh Nabi SAW ke Masjid Nabawi, digendong. Karena masih bayi, anak cucu perempuan digendong. Ini kalau Nabi berdiri, Umamah digendong. Nabi ruku atau sujud, Umamahnya disimpan. Berdiri, gendong lagi. Ini jadi kaidah fikih nantinya, Pak. Selain kaidah tarbiyah, pendidikan bahwa anak dibawa ke masjid sekalipun sholatnya sambil gendong anak gitu. Pernah sholat sambil gendong anak? Karena sensenya beda gitu. Rasanya beda lah itu ketika kita sholat sambil gendong anak tuh, karena antara khusyuk dengan jagain anak tuh tantangannya beda. Bisa-bisa baca Fatihah ketukar jadi Al-Baqarah itu. Masih mending lah itu jadi panjang dikit. Ini baca Al-Baqarah jadi nanti ke Al-Fatihah itu. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi Allah Muhammad SAW secara tarbiyah mengajak anaknya,
cucunya, tapi secara kaidah fikih jadi ada muatan yang lain, bahwa bergerak di dalam sholat tidak batal. Saya ulang, bergerak di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Karena kalau orang gendong anak, berapa kali dia bergerak dalam sholatnya? Dan itu Nabi SAW tidak membatalkan sholat. Sampai nanti kaidah hukumnya melebar. Ketika ada orang mau masuk ke rumah kita, atau dia minta izin masuk ke rumah kita, dan kita tahu ini suara suaminya misalkan, atau suami saya misalkan, atau istri saya. Ketika kita memilih sholat di rumah, kemudian suaminya ngetuk pintu dan kita tahu ini suaminya, maka si ibu ini, istri ini boleh berjalan untuk membukakan pintu bagi suaminya selama tidak ada pembicaraan, tidak ada obrolan. Istri ini kembali lagi melanjutkan sholatnya, sah sholatnya itu. Itu kaidah fikih. Tok tok tok, bu, buka bu, misalkan. Dan suaranya familiar, ini suami saya misalkan. Maka berjalan, buka pintu, tidak boleh ada dialog dan tidak boleh dijawab waalaikumsalam pak, silakan masuk, enggak usah. Langsung balik lagi sholat, maka sah sholatnya. Kalau salah ternyata penjual daging gitu. Nah itu bahaya pak. Kok bisa? Nggak bisa membedakan suara suaminya. Ketukar sama suara tukang daging. Jadi yang betul-betul pasti pak, ini tukang sales atau tukang gojek, pastikan itu. Jangan sampai tertukar. Jadi ini judul filmnya suami yang tertukar, bahaya. Bahaya. Yang datang siapa? Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu kaidah fikihnya, jadi melebar demikian. Adapun Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan bahwa kalau gerakan sholat lebih dari 3 kali dalam sholat wajib, maka sholatnya batal. Itu jika gerakan sholatnya tidak ada faidah, tidak ada keutamaan, tidak ada tujuan, asal gerak saja, maka itu jadi batal. Tapi kalau gerakannya ini kemudian ada tujuan, kayak tadi buka pintu, karena kalau tidak dibuka pintu misalkan jadi gedor-gedor, dan itu nanti membuat tidak khusyuk orang yang sedang sholat. Lebih baik jalan, bukakan pintunya, silakan masuk suaminya. Atau juga dalam kasus yang lain pak, kita lagi sholat, HP kita taruh di dalam tas-tasnya taruh di depan, bunyi nada deringnya, lagu dangdut lagi misalkan, lagi sholat maghrib kan itu. Kan gak mungkin mengganggu yang lain, dan khawatir joget. Maka kita boleh membuka tas, ambil HP-nya, kemudian matikan. Boleh di silent atau matikan sekalian, dan tidak harus dijawab. Lagi sholat 5 menit lagi ya, itu jadi batal padatnya karena sudah bicara. Tapi selama tidak ada aktivitas obrolan, dialog, ucapan, maka gerakan tidak membatalkan sholat. Sampai pada level bawa HP, matiin HP dibolehkan ketika sedang dalam keadaan sholat jika HP-nya bunyi, dan itu mengganggu kehusyuan orang lain. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, di lain kesempatan Nabi Muhammad lagi sholat, lagi sujud, kemudian tiba-tiba Hasan dan Husain naik ke punggung Nabi Muhammad SAW, dan selama Hasan dan Husain bermain di atas punggungnya Nabi Muhammad tidak bangkit dari sujud, diam aja sudah dalam keadaan sujud. Sampai Hasan Husain bosen naikin Nabi Muhammad, naikin kakeknya, baru kemudian Nabi Muhammad bangkit dari sujud. Dan yang paling luar biasa, para sahabat sabar, diam aja. Hasan nih pasti lama ini Hasan, bocah dasar. Oke, itu sahabat anteng sudah. Kenapa? Karena mereka paham bahwa anak-anak memang harus dibiasakan hadir di dalam masjid. Yang namanya anak-anak, kalau nggak begitu ya nggak anak-anak namanya. Karena kan kalau sudah jenggotan nggak mungkin begitu. Nah hadirin hadirah ikhwati man rahimakumullah, jadi tarbiyah itu proses bimbingan. Nabi harus memastikan bahwa cucu-cucunya mengenal masjid dan mengenal sholat. Kalau bisa nongkrongnya di masjid. Kalau memang bisa nongkrongnya adalah di masjid. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu proses tarbiyah. Yang kedua, hadirin ikhwati man rahimakumullah, dalam aktivitas yang lain, Nabi Muhammad SAW memastikan bacaan Quran di anak-anaknya dan juga di cucu-cucunya. Itu dipastikan. Sampai ada cucunya datang kayak Hasan itu, oleh Nabi SAW diajarkan doa. Doa kunut witir, doa kunut yang Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Itu hadisnya dari Hasan. Doa kunut witir, tapi bukan doa kunut subuh gitu. Jadi doa kunut witir, Allahumma hdina fiman hadait, itu diajarkan oleh Nabi kepada Hasan. Jadi ini proses pembinaan Nabi, diajarkan Quran, diajarkan doa, diajak sholat, diajarkan gerakan sholat, sampai diajarkan wudhu, itu oleh Nabi SAW. Sampai rinci Nabi mengajarkan.
Ada kasus seorang kakek-kakek wudhu. Hasan dan Husain ngeliatin si kakek ini wudhu. Ketika si kakek ini wudhu, gerakannya salah. Jadi ada gerakan yang tidak sesuai dengan kaidah sunnah Nabi SAW. Hasan Husain mau negur, tapi nggak enak karena sudah tua. Ini bagaimana cara negurnya? Ini pendidikan Nabi, Pak. Pendidikan Nabi bagaimana Nabi detail ngurusin sholat, ngurusin wudhu, sampai ke ngurusin Quran itu. Sampai ke ngurusin doa-doanya gitu. Nah, Nabi Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma hanya diskusi. Kata Hasan, "Dek, sini, Dek. Kita lomba-lombaan, Dek." "Lomba gimana, Bang?" "Nanti Abang wudhu kayak kakek itu, kamu, Dek, wudhunya kayak Nabi, kayak kakek kita. Nanti Abang minta kakek ini jadi juri. Di antara kita siapakah wudhu yang sesuai sunnah?" Jadi Hasan ngikutin si kakek yang salah wudhunya, Husain ngikutin Nabi SAW. Kata Hasan, "Kek, saya lagi ribut nih sama adik saya." "Ribut kenapa?" kata kakek ini. "Wudhu saya katanya salah." Kata adik saya, "Bisa nggak kakek jadi juri di antara kami berdua?" "Oh ya, bisa." Akhirnya Hasan wudhu sebagaimana wudhu si kakek, Husain wudhu sebagaimana wudhunya Nabi SAW. Singkat cerita, kata si kakek dalam hati, "Bocah mirip aneh nih wudhunya. Salah berarti." Sampai akhirnya si kakek merasa dirinya sadar bahwa dia telah melakukan wudhu dengan cara yang salah. Itu Nabi SAW sampai mengajarkan ke wudhunya, mengajarkan bagaimana cara mengkoreksi orang yang lebih tua. Itu dari Nabi SAW. Jadi dibangun habitnya dengan tarbiyah. Nabi SAW, Bapak Ibu Allah muliakan, menganjurkan kalau anak usia 7 tahun diajarkan sholat. Kalau usia 10 tahun belum juga intensif sholat, maka boleh dipukul. Tapi saya garis bawahi, Nabi nyuruh mukul, tapi Nabi SAW tidak pernah mukul anak. Itu perlu saya garis bawahi. Nabi nyuruh memang, kalau ada anak usia 10 tahun belum bisa sholat, itu Nabi SAW silakan pukul. Tapi Nabi SAW sendiri tidak pernah mukul anak. Itu kaidah. Ini rame. Chaos banget sih tadi. Oh, Ada chaos ya? Masya Allah. Chaos maksudnya karena orang yang masuk itu langsung boleh masuk ke kolam renang gratis. Oh, Masya Allah. Jadi yang datang itu pakai truk anak-anak kecil banyak. Berenang. ini tempat hiburan. Kalau renang Ya mudah-mudahan aman. Nah hadirin khatiman rahimakumullah, itu proses tarbiyah. Jadi ada pembinaan, ada pengawasan, sampai ada evaluasi. Kalau perlu itu ada mutabaah yaumiyah. Ada evaluasi yang sifatnya harian, di mana anak terukur sholatnya, terukur ngajinya, terukur tilawahnya, terukur wudhunya, terukur sholat sunnahnya. Itu kaidah dalam pembinaan atau tarbiyah. Yang ketiga, Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang terakhir adalah istilah ta'dib. Ta'dib itu dari adaba yu'addibu ta'diban, artinya pengajaran adab. Jadi setelah ta'lim, tarbiyah, baru diajarkan adab. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa adab kemudian masuk dalam kategori pendidikan? Justru kalimat adablah yang oleh Nabi diperintahkan ketika anak sudah diakikahi. Kata Nabi SAW, "Falyuhsin ismahu", perbagus namanya. Yang kedua, "Falyuhsin adabahu", dan perbagus adabnya. Jadi seiring namanya yang bagus, adabnya juga bagus. Namanya Muhammad, anaknya ya minimal mirip-mirip Nabi Muhammad gitu. Jadi kaidahnya menyesuaikan bagusnya nama dengan bagusnya adab. Saya ingin perjelas, Pak. Apa sih yang disebut dengan adab? Ada tulisan bagus dari seorang Muslim Indonesia, tapi tinggal domisili di Malaysia. Bahkan meninggal di Malaysia, jadi guru besar di Malaysia. Namanya Sayyid Naqib Al-Attas. Itu gurunya Pak Adian Husaini. Beliau orang Bogor aslinya, Habib dari Bogor, tapi lama mukim di Malaysia sampai meninggal di Malaysia. Bukan orang Bogor, itu lahirnya Bogor. Nah, Naqib Al-Attas ini suka dengan pemahaman Raj Al-Faruqi, Ismail Al-Faruqi. Raj Ismail Al-Faruqi itu tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Dia suka dengan itu, Sayyid Naqib Al-Attas itu. Sampai akhirnya beliau bikin lembaga pendidikan Istak gitu. Kemudian bikin karya-karya yang fenomenal, sampai fokusnya beliau sekarang lebih membahas kepada tataran adab.
Makanya Pak Den Husaini bikin buku karakter dalam Islam kalau tidak salah itu. Pendidikan karakter dalam Islam. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kata Syed Naqib Al-Attas, adab itu kalau diterjemahkan, kalau ta'lim tadi saving data, tarbiyah itu pembinaan, kalau adab kata Syed Naqib Al-Attas, adab itu kesesuaian antara ucapan, perbuatan dengan lingkungan sekitar. Itu namanya adab. Jadi orang yang ucapannya dan perbuatan sesuai dengan lingkungan, itu namanya punya adab. Contoh, kalau saya naik Transjakarta, kursi penuh, di halte berikutnya ada nenek-nenek masuk, persis duduk atau persis berdiri di depan saya. Kalau saya punya adab, maka harusnya mempersilahkan. Jangan sampai pura-pura dia, pura-pura tidur, pura-pura ngaji mas. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, jadi kalau posisinya demikian, jika ingin disebut punya adab, maka persilakan nenek untuk duduk dan kita memilih untuk berdiri. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu kesesuaian, namanya adab. Adab. Termasuk dalam kaidah fikih Pak nantinya. Kaidah fikih itu kalau orang punya adab, jika satu masjid sudah punya tradisi tertentu, kebiasaan tertentu, maka mengikuti yang ada itu lebih punya adab ketimbang melawan arus. Contoh Pak, ini diambil oleh faidah dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik kedatangan calon murid dari Kufah. Padahal Kufah itu notabene mengikuti madhab Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi. Datanglah si calon murid ini ke kota Madinah, ke tempatnya Imam Malik. Kemudian kata orang ini, Syekh, tolong ajari saya madhab antum. Saya ingin belajar madhab Maliki, ingin menghafal kitab Al-Muwatta dan mengetahui semua permasalahan fikih yang telah antum putuskan. Maka kata Imam Malik, antum orang mana? Saya orang Kufah. Mau lama atau mau sebentar di Madinah? Saya balik lagi ke kota Kufah nanti. Jadi nggak lama di kota Madinah, tidak lama, hanya sebentar saja. Maka Imam Malik menolak mengajarkan fikih madhabnya kepada orang ini. Nggak boleh. Antum balik lagi ke Kufah, mencukupkan dengan madhab Imam Abu Hanifah. Nggak usah belajar madhab saya. Kenapa? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, andai orang ini diajarkan madhab Maliki, baru tahu setengah, nyampe ke Kufah, baru setengah ya misalkan, baru tahu seperapat, nyampe di Kufah, kemungkinan orang ini akan bikin gelisah masyarakat sekitar. Kenapa? Karena pemahamannya yang setengah ini telah membuat tidak nyaman pemahaman madhab Abu Hanifah. Karena perbedaannya cukup mencolok antara Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah. Kata guru saya, karena saya pesantren di Garut, kata guru saya, kambing itu kalau baru tumbuh tanduk, bawaannya pengen nyeruduk. Baru tumbuh tanduk. Itu ungkapan. Kalau tahu dikit biasanya suka rame. Kalau sudah tahu banyak diem nanti. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka Imam Malik menolak. Enggak, antum pulang lagi ke kota Kufah, cukup dengan madhab Imam Abu Hanifah. Kecuali kalau yang bersangkutan akan lama tinggal di kota Madinah, maka wajib belajar madhab Maliki, kata Imam Malik. Kenapa? Karena kamu akan tinggal di masyarakat yang notabene bermadhab Maliki. Itu namanya kesesuaian adab. Contoh yang lain, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah diundang ke tempatnya Imam Syafi'i. Sebagai bentuk ikram penghormatan kepada tamu, maka Imam Ahmad diminta jadi imam sholat. Waktu itu sholat subuh yang dilaksanakan. Maka Imam Ahmad didaulat sebagai imam sholat subuh. Mayoritas jamaahnya lah jamaahnya Imam Syafi'i. Dalam kaidahnya, sholat subuh bagi Imam Syafi'i disunnahkan kunut subuh. Saya perjelas dulu Pak. Hadis kunut subuh ada atau tidak? Hadis kunut subuh, hadis tentang kunut subuh khusus sampai Nabi meninggal dunia, ada atau tidak? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Rasulullah melakukan tapi enggak untuk spesifik itu ya. Total kunut yang dilakukan oleh Nabi ada 3. 1 kunut nazilah, 2 kunut witir, 3 kunut subuh. Jadi hadis kunut subuh ada. Hadisnya ada Pak. Riwayat Anas bin Malik, riwayat Imam Tirmidzi. Jadi Nabi kunut subuh sampai akhir hayat. Perbedaan di kalangan para ulama adalah menentukan hadis ini sahih atau dhaif.
Jadi bukan tidak ada atau adanya kunut subuh yang Nabi lakukan. Para ulama mendiskusikan sahih tidak hadis tentang kunut subuh. Contoh, Imam Ahmad dengan tegas hadis kunut subuh dhaif. Kenapa dhaif? Ada seorang rawi namanya Ja'far Ar-Razi. Ja'far Ar-Razi ini tidak siqah dan tidak layak jadi rawi yang tamu dhabt yang sempurna hafalannya. Dia gugur jadi rawi. Kata Imam Ahmad. Lain hanya dengan Imam Syafi'i, Pak. Kata Imam Syafi'i, hadis kunut subuh secara khusus sampai Nabi meninggal dunia hadisnya sahih. Itu perbedaannya di situ, Pak. Yang bilang dhaif akan mengerjakan atau tidak? Nah, yang bilang sahih mengerjakan. Itu konsekuensi dari pandangan fikihnya. Maka Imam Syafi'i karena meyakini sahih, beliau mengamalkan kunut subuh. Bapak Ibu Allah muliakan, kenapa disahihkan? Kan ada rawi Ja'far Ar-Razi yang bermasalah atau tidak siqah. Dalam kaidah usul fikih nih, mohon maaf, dalam kaidah ahlul hadis saya sebutkan saja, Pak. Nanti mudah-mudahan bisa dicerna. Dalam kaidah ahlul hadis ada istilah begini, Pak. Al-jahru muqaddamun anit ta'dil. Kecacatan seseorang itu lebih diprioritaskan dibanding keadilan seseorang. Jika saya, Pak, ada orang yang menuduh saya pembohong, ada orang yang menuduh saya jujur, maka para ahlul hadis ketika menghakimi saya ini suka dituduh pembohong. Tapi juga ada orang yang bilang saya ini orang yang jujur. Maka para ulama ahlul hadis akan menghakimi saya dan menghukumi saya sebagai tukang bohong. Karena dalam penerimaan hadis tidak boleh diriwayatkan oleh orang-orang yang punya kecacatan walaupun terindikasi cacat. Asal disebutkan, Pak, kecacatannya apa? Misalkan Ja'far Ar-Razi tukang bohong, maka berlakulah Ja'far Ar-Razi dhaif, tidak sahih. Itu kaidah hadis, Pak. Al-jahru, kecacatan, muqaddamun, didahulukan anit tadi daripada keadilan. Tapi ada tapi. Kalau kecacatannya tidak disebutkan secara definitif, tidak disebutkan secara teks, maka kecacatan tersebut gugur. Yang diberlakukan adalah keadilannya. Misalkan Daniel Barkah cacat, apa kecacatannya? Tukang bohong? Bukan. Terus apa? Nggak ada, Pak, penjelasan itu. Maka keadilan saya, kejujuran saya lebih didahulukan daripada kecacatan saya. Jika tidak bisa menyebutkan apa kecacatan yang ada dalam diri saya. Nah, Ja'far Ar-Razi kata Imam Syafi'i tidak disebutkan cacatnya. Kenapa? Sehingga kata Imam Syafi'i, Ja'far Ar-Razi tetap siqah dan hadisnya sahih. Maka Imam Syafi'i kunut, Imam Ahmad tidak. Nah, ini kaitannya dengan adab, Pak. Ketika Imam Ahmad jadi imam sholat subuh di komunitas jamaahnya Imam Syafi'i, beliau jadi imam sholat, maka beliau kunut. Dan cerita ini masyhur. Itu namanya adab. Kesesuaian antara ucap dan perbuatan dengan lingkungan sekitar. Sampai, Pak, nanti silakan dicek fatwa Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Saya pastikan Syekh Utsaimin tidak kunut subuh. Secara umum mengikuti madhab Imam Ahmad bin Hambal. Sebagaimana sekarang kota Madinah, kota Mekah dengan Nabawi dan Haramnya tidak ada kunut subuh khusus. Nggak ada. Itu karena mengikuti madhab Imam Ahmad bin Hambal. Bismillahnya hilang. Kalau duduk iftiros 2 rakaat dan tidak ada kunut subuh. Itu ciri-ciri dari Imam Ahmad bin Hambal. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, Syekh Utsaimin ditanya, kata Syekh Utsaimin, kata muridnya, Syekh, saya sebagaimana antum tidak kunut, tapi saya suka sholat di belakang orang yang kunut. Ini kaitan dengan adab. Bukan dengan kaidah fikihnya, tapi kaitan dengan kaidah adab. Bagaimana kemudian sikap yang harus saya lakukan? Pilihannya kan 3. 1, tidak kunut, tidak angkat tangan, tidak mengaminkan. 2, tidak angkat tangan tapi mengaminkan. 3, mengangkat tangan sekaligus mengaminkan sebagaimana imam salat. Maka jawaban Syekh Utsaimin, jika antum posisinya tidak kunut dan imam antum kunut, maka ikutilah gerakan imam mi'ah fil mi'ah 100%. Dalam sebuah hadis beliau sampaikan oleh Syekh Utsaimin, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Maka kalau bermakmum kepada imam, siapapun imamnya wajib ngikut. Imamnya ruku, imamnya sujud, imamnya kunut,
Oh no, itu kaidah. Itu adab, Pak. Nanti dalam kaidah fikih juga bisa masuk dalam kaidah fikih. Tapi ini poinnya dengan adab, bahwa ucapan, perbuatan harus sesuai dengan lingkungan sekitarnya, itulah adab. Kesesuaian antara ucap, perbuatan dengan lingkungan sekitar adalah adab, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Naqib Al-Attas. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, bagaimana mengajarkan adab kepada putra-putri kita? Kalau tarbiyah ada pembinaan, ada pengawasan sampai pada evaluasi. Jika taklim diberikan informasi, kalau adab bagaimana? Bapak Ibu yang Allah muliakan, cara paling efektif mengajarkan adab adalah dengan berkisah. Bapak ceramah tentang jujur 2 jam di depan anak-anak, gak masuk. Anak-anak dengarkan, jujur adalah, wah itu udah mulai bubar, wah itu. Maka silakan mulai dengan bercerita. Konon katanya, Pak, saya tidak tahu ya, di Eropa sana kalau anak-anak mau tidur itu suka dibacain dongeng. Kenapa dongeng? Karena itu yang mereka punya, Pak. Coba kalau mereka punya Quran, mungkin yang dibacakan Quran. Karena mereka punyanya dongeng, dibacakanlah dongeng sebagai pengantar untuk tidur. Ternyata Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam konsep pendidikan, kalau ingin mengajari anak, tunggu sampai pada kondisinya zona alfa. Zona alfa itu anak dimana lagi having fun, lagi bahagia, lagi happy. Maka pendidikan masuk gitu. Sengaja atau tidak sengaja disampaikan anak lagi happy, masuk Pak pendidikan. Dan itu cara Nabi SAW. Di zaman Nabi, Pak, anak-anak itu paling suka dibonceng. Maka Nabi boncengin Abdullah bin Abbas. Waktu itu usianya 6 tahunan. Naik. Senang Pak Abdullah bin Abbas, happy beliau. Karena Nabi kan tidak punya anak laki-laki. Maka bahagia betul Abdullah bin Abbas dibonceng oleh Nabi. Ketika sedang dibonceng oleh Nabi, lagi happy-nya anak ini, Abdullah bin Abbas, kata Nabi, "Ya gulam, ihfadillah yahfadka." Wahai ananda, jagalah hak-hak Allah, maka Allah akan menjaga hak-hak kamu. Dan itu disampaikan sampai sekarang jadi hadis. Artinya Abdullah bin Abbas mengingat betul apa yang disampaikan oleh Nabi, padahal usianya waktu itu masih 6 tahun. Kenapa? Karena berkesan, Pak. Lagi happy, lagi senang, dikasih nasihat, masuk. Silakan cek ini, Pak, caranya cek. Anak kita misalkan lagi emosi, lagi marah, atau kita marahin. Silakan Bapak ceramah 1 jam saja, ceramahin anak yang lagi marah atau lagi nangis. Masuk nggak, Pak? Bapak ceramah itu, kamu ini 1 jam saja, Pak. Ada yang masuk nggak itu? Yang ada tuh anak pucat aja, tegang, panik, terus kitanya malah jadi sakit hati, Pak, itu karena sudah marahin anak. Bapak Ibu Allah muliakan, maka pastikan nasihat itu ketika anak sedang dalam kondisi zona alfa. Makanya di beberapa sekolah, Pak, ini sekolah yang bagus, ketika ada anak diantarkan oleh orang tuanya, kondisinya sedang bad mood, maka anak ini tidak boleh masuk kelas dulu, Pak. Karena bad mood itu menular. Tidak hanya flu, Pak. Bad mood itu bisa menular. Dan itu kalau menular satu kelas, selesai masuk kelas tidak dapat apa-apa itu. Maka yang satu anak ini harus dikarantina sampai dia happy, senyum, ceria, baru boleh masuk kelas. Karena kelas itu harus ceria dari awal sampai akhir. Kalau nggak ceria, Pak, itu sudah lemas, anak-anak tuh udah pucat, udah susah masuk kayak itu. Makanya kadang-kadang full day school itu agak problem, Pak. Karena menjaga stabilitas keceriaan anak itu susah. Bisa dibayangkan, masuk jam 7, keluar jam 2. Tuh anak itu harus happy selama beberapa jam. Itu kan susah. Gurunya yang babak belur. Begini salah, begitu salah. Ini sini nangis, sini berantem, Masya Allah itu. Jadi belajar itu sebetulnya tidak harus lama, Pak, itu. Sebentar, tapi berkualitas, Pak, itu. Having fun, tapi masuk semuanya, Pak, itu. Di kita akan dibikin full day school. Ya mungkin juga karena yang jemput juga lama datangnya, Pak, itu. Jadi harus dibikin jam 2 gitu. Bahkan di tempat dulu saya sekolah itu ngajar sampai ada anak dijemputnya jam 5 tiap hari, Pak. Karena memang yang jemput bisanya jam 5 gitu. Jadi saya tanya, "Pak, kok jemputnya sore?" "Betul, saya baru pulang jam 5, Pak." Jadi memang anak taruh aja di sekolah saja, itu dari pagi sampai jam 5 udah main semain-mainnya aja, Pak. Nah, hadirin ikhwati man rahimakum, itu zona alfa. Maka di Eropa ketika anak sedang mau tidur, kondisi lagi relax begitu, sedang nyaman, masukkanlah cerita dongeng Cinderella-nya, apalagi segala macam. Itu masuk ke dalam long term memory, masuk dalam alam bawah sadarnya. Sampai akhirnya ya
ada pembentukan karakter demi karakter. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya perlu pastikan, agama Islam kita ini, Al-Qur'annya, hadisnya itu kaya dengan kisah, dan kisahnya bukan kisah fiktif. Bukan dongeng kisah kita ini, tapi kisah nyata, real ada. Makanya Syekh Manaul Qotton dalam kitab Ulumul Quran atau kitab Mabahis, kata Syekh Manaul Qotton dalam kitab Mabahisnya, Al-Quran itu punya 3 kisah secara garis besar. Pertama, kisah-kisah tentang para nabi, dari mulai Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Yang kedua, kisah-kisah tokoh-tokoh selain nabi. Ada Fir'aun, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Luqman, ada Maryam. Yang ketiga, kejadian-kejadian yang menimpa di zaman Nabi. Difitnahnya Ibunda Aisyah, Zaid bin Harisah cerai, Nabi Muhammad perang Badar, perang Uhud, itu kisah-kisah yang terjadi di zaman Nabi. Dan tiga-tiganya ada dalam Al-Quran. Jadi banyak pilihan kisahnya. Ingin mengambil cerita yang mananya itu bisa. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, contoh Pak, menyampaikan kisah dalam bentuk adab. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ada yang tahu Nabi Syuaib? Tahu ya? Kenapa? Nabi Syuaib alaihissalam diutus untuk kaum apa, Pak? Nabi Syuaib alaihissalam untuk kaumnya. Nama kaumnya Madian. Madian ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, putra seorang nabi. Kira-kira bapaknya Madian yang nabi itu siapa, Pak? Siapa? Bapak Madian. Baik. Bapaknya Madian itu namanya Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak totalnya 8. Satu, anak pertama dari istri yang kedua namanya Ismail. 2, namanya Nabi Ishak. Anak kedua dari istri yang pertama namanya Ishak. Yang 6 orang lagi dari satu orang istri namanya Konturoh. Jadi total isinya Nabi Ibrahim 3, Sarah, Hajar, dan Konturoh. 6 orang anak ini, 1 namanya Madain, 2 Madian, 3 Zamron, 4 Yakshan, 5 Yasbak, dan yang ke-6 Nuh. Itu putra-putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Madian nanti punya keturunan orang Yordan ini, lahirlah keturunan bernama Syuaib. Makanya di surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 85, wa ila Madiana akhahum Syuaiba. Maka Allah utus kepada kaum Madian seorang nabi namanya Syuaib. Nanti Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi Syuaib jadi mertuanya Nabi Musa alaihi salam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan belajar adab dari putrinya Nabi Syuaib dan Nabi Musa alaihi salam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi Musa, singkat cerita Pak, itu lihat ada orang berantem, Bani Israel dengan orang Mesir. Akhirnya Nabi Musa bantuin yang mana? Bani Israel atau Mesir Pak? Bantuin Bani Israel. Maka yang orang Mesir ini ditonjok sama Nabi Musa, langsung mati. Sekali tonjok mati. Nabi Musa kaget, loh kok tonjokan saya bisa bikin orang mati. Jadi yang salah bukan Nabi Musa yang nonjok, yang salah yang ditonjok, kenapa gampang mati, itu aja. Jadi sebetulnya kalau nggak gampang mati nggak jadi masalah. Sekali tonjok mati kan itu. Nabi Musa kaget tuh, sampai Nabi Musa harus kabur kan. Ceritanya kan kabur Pak, gara-gara takut disidang karena sudah bunuh orang. Nah sekali lagi Pak, Nabi Musa nggak niat bunuh, cuma niat nonjok. Cuman habis ditonjok mati, nah itu yang bersalah. Makanya yang salah itu yang ditonjok, kenapa gampang mati. Harusnya jangan mati lah. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, tapi kalau nggak mati nggak jadi ceritanya. Jadi Nabi Musa alaihissalam akhirnya kabur, pergi meninggalkan kota Mesir, sampailah ke Madian. Nah disinilah pertemuan Nabi Musa dengan putrinya Nabi Syuaib. Dan sini kita akan belajar adab dari Nabi Musa dan juga dari putrinya Nabi Syuaib. 2 orang putri Nabi Syuaib Pak, lagi gembalain kambing. Satu poin adab, ajarkan pada putra-putri kita bahwa anak perempuan itu bisa mengcover pekerjaan orang tua. Ketika Nabi Syuaib sudah sepuh, harusnya dia gembalain kambing. Karena Nabi Syuaibnya sudah sepuh, tidak bisa lagi gembalain kambing. Maka tanggung jawab seorang anak mengcover pekerjaan orang tua. Ini poinnya. Jadi nanti anak diberikan tugas bagaimana mengcover pekerjaan orang tua. Yang ringan-ringan saja, bawain minum, jangan suruh yang lain, minum. Kalau dalam konteksnya Nabi Syuaib kan gembalain kambing.
Gembalain kambing, padahal gembalain kambing pekerjaan laki-laki. Padahal ini aneh jadinya. Ada perempuan gembalain kambing. Singkat cerita, Pak, karena putrinya Nabi Syuaib gembalain kambing, yang lain digembalain kambingnya sama laki-laki. Ketika ada mata air untuk ngasih minum ke kambingnya, kan yang berantri di tempat air itu banyakan laki-laki. Maka putrinya Nabi Syuaib nungguin, Pak. Dia tidak berani berdesak desakan. Ini yang kedua, Pak. Setelah bangkitnya responsibility, tanggung jawab membantu orang tua. Yang kedua, putrinya Nabi Syuaib menjaga harkat derajatnya, menjaga marwahnya, menjaga ifahnya untuk tidak berdesak-desakan dengan laki-laki. Walaupun dia butuh air. Kenapa? Karena mereka laki-laki, kami perempuan. Tidak mau berdesak-desakan. Karena kalau berdesak-desakan yang diuntungkan kan pihak laki-laki. Maka mereka diam, memilih untuk diam saja. Nungguin bubar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tapi yang namanya nunggu, Pak, orang namanya laki-laki ngambil air berdesak-desakannya lama itu. Belum lagi kan banyak kambing yang mereka harus kasih minum. Akhirnya mereka lama berdiam diri. Nabi Musa lagi neduh gitu, lagi nyantai gitu. Nabi Musa ngeliatin, akhwat kasihan ini, butuh pertolongan sepertinya. Nah ini ikhwan yang bagus, Pak. Ikhwan ini menjadi hero di waktu yang tepat ya. Laki-laki ini menjadi hero di waktu yang tepat. Maka Nabi Musa datang mau menghampiri. Mbak itu, saya bantuin Mbak ya. Mbak mau bawa air kan? Iya. Akhirnya dibantulah oleh Nabi Musa alaihi salam. Jadi setelah mengajarkan adab kepada kita, satu, Pak, tanggung jawab mengkanter pekerjaan orang tua. Yang kedua, menjaga ifah, kehormatan untuk tidak bergaul dengan lawan jenis sampai pada berlebihan. Yang ketiga, seorang laki-laki ketika lihat perempuan butuh bantuan, bantu. Bukan karena cantiknya putri Nabi Syuaib, karena memang dia perempuan dan dia harus membantu perempuan tersebut. Kata Nabi Musa, saya yang tolongin. Nabi Musa, Bapak yang Allah muliakan, badannya tinggi gede. Jadi kalau berdasarkan dengan Nabi Musa, aman itu. Awas, ditonjok aja mati gitu. Ini Nabi Musa agak ragu-ragu nih, jangan sampai nonjok nih. Jangan sampai nonjok mati lagi nih. Hati-hati. Sampai bawalah air oleh Nabi Musa alaihissalam diberikan kepada putrinya Nabi Syuaib. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi Musa kembali lagi nongkrong, Pak. Aduh, selesai. Nabi Musa tidak butuh upah sama sekali dari dua putrinya Nabi Syuaib alaihissalam ini. Tapi dari situlah kemudian kemuliaan orang itu, Pak, mendapatkan apresiasi. Jadi setiap kebaikan, setiap kemuliaan akan melahirkan apresiasi, apapun bentuknya. Kebaikan itu selalu melahirkan apresiasi. Entah Allah yang mengapresiasi jika manusianya tidak mengapresiasi, atau siapapun yang mengapresiasi. Jadi Allah sudah memberikan apresiasi, manusia memberikan apresiasi. Jadi double keuntungan. Tapi kalau manusia tidak mengapresiasi, jika itulah kebaikan, dia tetap dihukumi kebaikan. Jika itu kebenaran, dia tetap dihukumi kebenaran. Nabi Musa kembali nongkrong, perut lapar, tidak ada orang, tidak ada yang kena, tidak ada teman untuk sekedar berlepas lelah lah begitu. Nah, akhirnya nggak selang lama dua putri Nabi Syuaib ini datang lagi. Bang, abang kayaknya bukan orang sini, Bang. Bukan, Neng. Kalau abang mau nih, abang kan sudah nolongin saya. Bapak mau mengucapkan terima kasih, Bang. Kalau berkenan si abang bisa mampirlah ke rumah bapak saya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi Musa datang ke rumah orang tua putrinya Nabi Syuaib ini, ya ketemu dengan Nabi Syuaib. Akhirnya ditawarkanlah untuk menjadi karyawan. Sehingga Nabi Musa punya pekerjaan, punya tempat tinggal, cukup untuk kehidupan sehari-hari. Dan disitulah Nabi Musa belajar sebagai seorang leader. Karena seluruh Nabi pasti bermula dari para pengembala kambing. Mungkin kalau Nabi Musa senantiasa ada di istana, dia nggak akan gembala kambing. Dia bisa makan kambing doang misalnya. Karena raja kan di istana tinggalnya. Tapi ketika dia turun gunung, ketemu dengan dua putrinya Nabi Syuaib sampai jadi pengembala kambing, disitulah latihan kenabian Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena seluruh Nabi, saya tegaskan, adalah para pengembala kambing. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, nanti pertanyaan muncul, Pak, kenapa harus gembala kambing? Saya bedakan, Pak. Pertama, di kampung saya, Pak, kalau ngembalain bebek itu nggak usah ribet. Ujungnya belok semua tuh bebek. Di depannya belok kiri. Depannya belok kanan. Depannya turun ke sungai. Nggak ada satupun yang berani keluar dari barisan. Itu bebek, gampang. Kalau onta, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ngurus onta itu harus teriak, harus kasar. Makanya Umar bin Khattab kenapa terlahir sebagai laki-laki yang kasar? Karena memang dididik oleh pengembala onta. Dan Umar bin Khattab disuruh gembalain onta karena harus teriak-teriak.
Nah, kambing itu unik, Pak. Karena kalau diteriaki, stres kambingnya. Kalau dimarahi, stres kambingnya. Itu bisa tidak mengeluarkan susu atau tidak mau beranak. Gitu kambing. Jadi, dimarahin, jangan. Dibikin stres, jangan. Tapi bandel, Pak, kambing itu. Makanya di beberapa tempat, Pak, kalau digembalain kambing, biasanya suka punya anjing. Itu untuk memastikan supaya bisa diatur. Karena kambing itu keluar barisan, ini kerombongan kemana, dia jalan kemana gitu. Apa namanya, ada beberapa mungkin kambingnya autis itu. Jadi jalan itu suka-suka saya gitu. Nah itu kan butuh apa namanya, kesabaran ekstra, butuh diatur, butuh segala macam. Itu cocoknya memang para nabi di situ, Pak. Karena ngurus manusia mungkin sama dengan kambing. Karena makanya dalam dunia Kristen suka ada istilah pengembala dan gembala. Allah bisa. Nah, hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah, kembali kepada adab. Adab itu proses di mana seseorang dilahirkan etikanya, dikuatkan etikanya sehingga ucapan, perbuatan sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Caranya bagaimana? Kisah adalah cara yang paling efektif menyampaikan tentang adab. Bahkan tentang akidah pun diawali dengan kisah. Mengajarkan akidah pun itu diawali dengan kisah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kita ngambil ibrah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi di kota Mekah, Pak, tinggal di kota Mekah itu selama 13 tahun. Ketika beliau jadi Nabi, itu 13 tahun, Pak, durasi kenabian. Diwajibkan sholat yang 5 waktu, Pak. Kapan? Karena dibahas nih, Somiraj. Ya. Itu ada 3 pendapat. 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah. 2, 1 tahun sebelum hijrah. 3, 6 bulan sebelum hijrah. Ambil tengah-tengah, Pak, 1 tahun sebelum hijrah. Berarti Isra dan Mi'raj atau salat yang 5 waktu baru Allah wajibkan setelah 12 tahun Nabi tinggal di kota Mekah. Pertanyaannya, 12 tahun tinggal di kota Mekah ngapain? Salat belum ada, zakat apalagi, puasa juga belum ada, haji apalagi. Itu masih kosong dari kewajiban syariat. Terus 12 tahun ngapain? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 12 tahun membangun akidah, menguatkan akidah. Dan ini kenapa durasinya 12 tahun, Pak? Nanti kalau diambil dalam konteks anak-anak kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan ajarkan akidah langsung pada teori di anak usia 0 sampai 12 tahun, Pak. Kenapa? Anak usia 12 tahun ke bawah itu belum bisa berpikir abstrak. Nanti banyak nanya aneh, Allah itu di mana, mah? Allah kayak apa? Emang Allah baik? Kenapa? Karena belum bisa berpikir abstrak, Pak. Baru 12 tahun ke atas bisa diajak ngobrol abstrak. Karena usianya 12 tahun itu sudah agak lumayan bisa berpikir imajinatif ya. Kalau anak di bawah 12 tahun belum bisa. Secara umum ini dari kajian psikologi. Nabi 12 tahun di kota Mekah itu menanamkan akidah saja. Caranya dengan berkisah. Contoh, Pak, nih, bagaimana Nabi mengajarkan kisah, mengajarkan akidah dengan pendekatan kisah. Ada seorang sahabat, Pak, namanya Khobab bin Arad. Khobab bin Arad ini hamba sahaya. Ketika disiksa oleh tuannya gara-gara dia masuk Islam, itu sahabat laporan, Pak, ke Nabi, berbondong-bondong datang. Rasul, Khobab bin Arad teriak-teriak, kesakitan, pedih dengarnya Rasul. Kira-kira bisa nggak kita tolong Khobab bin Arad? Kata Nabi, memang diapain Khobab bin Arad? Bajunya dibuka, ya Rasulullah. Besi panas disimpan di atas tubuhnya. Besi panas, Pak, taruh di atas tubuhnya, menjerit-jerit Khobab bin Arad. Bisa nggak kita bantu dia, ya Rasulullah? Kita perang aja sekalian. Bapak Ibu yang Allah muliakan, perang belum diwajibkan. Itu mendesak, Pak, sahabat-sahabat Nabi untuk nolong Khobab bin Arad. Nabi masih duduk di tempat duduknya, mukanya tidak berubah, biasa saja. Nabi SAW bercerita, dengerin dulu saya. Ini orang, sahabat datang minta supaya nolongin Khobab yang sedang disiksa oleh tuannya. Nabi malah cerita. Kata Nabi, dulu sahabat, ada orang yang mengajarkan tauhid. Karena dia mengajarkan tauhid, ditangkap oleh penguasa. Setelah ditangkap, diminta pindah lagi keyakinan atau bertahan dengan keyakinan yang sekarang. Maka orang ini meyakini, berkata, saya akan bertahan dengan keyakinan yang sekarang. Maka tuan ini, si raja ini, menyiapkan papan. Orang ini disimpan di atas papan dan digergaji sampai badannya belah jadi 2. Tahu gergaji zaman dulu, Pak, yang orangnya 2 orang gitu, bawah sama atas. Yang kayak belah apa? Pohon kelapa, Pak. Nah ini posisinya orang, taruh di atas papan kemudian digergaji sampai belah jadi 2.
Nabi cerita gitu, Khobab bin Arad diceritakan para sahabat sedang disiksa, punggungnya kena besi panas. Nabi cerita dulu ada orang dibelah gara-gara tauhid. Para sahabat gak lagi protes Pak, langsung diam. Dan mereka bubar. Mungkin dalam hati mereka, Khobab bin Arad kan baru ditempelin besi, belum digergaji. Pulang. Itu cerita Pak. Tapi itu cerita disampaikan oleh Nabi dalam rangka menguatkan akidah, bahwa mengajarkan ajaran tauhid itu punya banyak resiko sampai pada dibelah gitu. Jadi Khobab bin Arad itu belum ada apa-apanya, siksaan seperti itu biasa saja. Yang lain sudah sampai pada puncak penyiksaan gitu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cerita inilah yang disampaikan untuk membangun akidah. Karena kalau langsung diceramahin orang sakit hati Pak. Makanya dalam Al-Quran ada dua unsur Pak. Satu, thariqah mubasyarah namanya. Thariqah mubasyarah itu direct method gitu. Jadi langsung. Misalkan perintah larangan, tidak boleh, boleh. Kan itu kadang-kadang membuat kita tersinggung Pak, dengan kalimat itu. Yang kedua, thariqah ghair mubasyarah, cara yang tidak langsung atau undirect method. Jadi ketika ingin menasehati, bahasanya melipir gitu Pak. Melipir gitu. Kayak misalkan Nabi ingin negur orang yang pelit, itu Nabi SAW cerita tentang nasib orang yang hidup di zaman dulu yang pelit. Kan itu kan nyindir, tapi orang kan bercerita saja. Ini cerita ada orang pelit begini gitu Pak. Nah saya ceritakan dulu. Silakan nanti dibuka di surat Al-Qalam ayat ke-17, 17, 18, 19, 20 itu ceritanya. Bapak Ibu Allah muliakan, ada seorang bapak, dia ahli sodakoh Pak, rajin sodakoh. Jadi dia punya kebun ini kalau panen itu sepertiganya dibagikan. Yang diambil cuma 2/3. 1/3 dijual, 1/3 dimakan. Itu hasil pertaniannya. Jadi 1/3 dikasih, disodakohkan. Anak-anaknya banyak. Selama bapaknya rajin sodakoh, anak-anaknya hidup berkecukupan. Tidak mewah tapi hidup berkecukupan. Singkat cerita, bapak ini meninggal. Anak-anaknya diskusi, Bang, tahu nggak kenapa kita nggak kaya-kaya? Saya ulang, mereka hidup berkecukupan tapi tidak kaya raya, tidak mewah. Abang tahu nggak kenapa hidup kita tidak mewah, tidak kaya raya? Kenapa memang? Ini gara-gara bapak kita Bang. Dia kalau panen 1/3 dikasih sama orang miskin. Terus gimana? Bang, biar kita hidup mewah, jangan lagi kita sedekah sama orang-orang. Tapi kan itu langganan tuh. Pasti kalau udah mau panen, pasti pada datang orang miskin gitu ya, ke tempat kita. Gampang Bang. 1 hari sebelum mereka datang, kita panen buah-buahannya, kita panen hasil pertanian semuanya. Jadi pas mereka datang, sudah habis. Oke Bang, siap. Akhirnya disepakati gitu di surat Al-Qalam ayat 17 sampai ayat 20. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah takdirkan Pak, ketika malam akan panen, itu disebut dengan Ashabul Jannah. Ashabul Jannah itu bukan penghuni surga, tapi pemilik kebun. Pemilik kebun. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika hampir malam tiba, mereka terlelap tidur. Sehingga malam yang tadinya direncanakan akan panen, mereka tidur pulas. Bangun-bangun pagi-pagi. Ketika mereka bangun pagi, mereka kaget. Waduh, ini orang miskin keburu datang nih. Gitu. Akhirnya semuanya, Pak, seluruh anggota keluarga ini lari ngejar mencari kebun mereka untuk segera memanen kebunnya. Tapi ketika sampai di kebunnya, mereka heran, Pak, karena kebunnya berubah jadi warna hitam, kayak kebakaran. Gitu. Sampai mereka akan mengangkat tangannya kemudian meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla karena sudah berlaku zalim. Nabi cerita seperti ini Pak. Efeknya apa? Para sahabat rajin sedekah. Padahal hanya cerita saja. Tidak bilang kalau kalian ntar rumahnya dibakar, enggak gitu. Karena kalau begitu kan bikin horor orang. Tapi Nabi cerita saja. Itu membentuk akidah, membentuk adab. Maka kalau kita kemudian ini mengajarkan adab, kita buka literatur Al-Quran, kita sampaikan kisah-kisah yang heroik, kisah-kisah yang punya adab, kisah-kisah yang punya kesantunan. Hindari dulu kisah-kisah yang mengandung kekerasan, karena khawatir itu jadi frame yang cukup kuat di pikiran anak-anak. Kenapa? Karena kekerasan biasanya melahirkan greget untuk melakukan. Biasanya, makanya menghindari dulu kisah-kisah yang sifatnya mengandung kekerasan. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu gambaran tentang membangun adab. Jadi taklim, tarbiyah, dan adab. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, sampai di sini dulu Pak, supaya ada diskusnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Hanya lebih banyak
Ustaz, tadi kan disebutkan bahwa pendidikan itu dimulai setelah 12 tahun. Nah, kalau mungkin kalau saya sih udah kelewat ya. Ini yang belum kelewat. belum beradab. Nah, Kan masih bisa. anak-anak kita kan kita didik belajar agama kan sejak dini. Artinya memang dari playgroup, dari TK, SD itu kita udah coba jejelin lah pendidikan agama itu. Nah, kalau tadi yang saya dengar mulainya setelah umur 12 tahun, artinya kan kalau di pendidikan kita setelah lulus SD berarti ya kasarannya gitu. Nah, apakah yang saya lakukan, yang udah saya lakukan ini salah, atau memang saya harus mulai Yang baru lagi. mendidik yang bener, Tambah satu lagi. mendidik yang bener ini sekarang gitu. Yang baru lagi, yang kecil lagi dari Tambah satu. Nanti ulangi lagi, dikit lagi. Tambah satu. Tambah satu. Yang baru lagi. Sekarang taklim. Tambah satu lagi. Kalau mau ngerasain Anaknya maksudnya anaknya. Tidak komen. bisa. Tapi nggak bisa kan? Tambah satu. Boleh kok. Mulai dari awal lagi. Kan minta maaf lebih baik daripada minta izin. Bu. Bahkan Aku nggak selamat itu masih. Baik. Baik. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya koreksi sedikit Pak. Jadi 12 tahun itu usia pendidikan yang sudah masuk ke ranah abstrak. Jadi baru secara teoritis begitu, kayak sholat, puasa, zakat, haji itu lebih teoritis karena mereka lebih bisa berpikir abstrak. Tapi 12 tahun sampai ke 0 itu berkisah saja. Bahkan bayi yang baru lahir berkisah saja di depannya atau di sampingnya, ngedongeng saja. Dan itu membentuk karakternya, atau kalau mau di ngajiin. Makanya di beberapa praktek masyarakat kita, ibu hamil itu kan dibacain Quran. Itu bagian dari proses pendidikan. Jadi pendidikan itu dimulai, ini mulainya pendidikan, itu dimulai sejak kita memilih pasangan. Itu sudah memulai proses pendidikan. Jadi saat kita memilih pasangan pun itu bagian dari proses mengawali pendidikan. ini udah terlanjur. Ya. Nggak ke situ Bu ya. Nggak kok. Ini dibelokkan saja. Ada kasus Bu. Jadi di zaman Umar bin Khattab ini awal mula proses pendidikan ada saat kita memilih pasangan. Di zaman Umar bin Khattab ada bapak-bapak bawa anaknya. Ini kisah nyata ada dalam Tarbiyatul Islam, Tarbiyah Aulad fil Islam, karangan Syekh Nasir Ulwan. Jadi di kitab tersebut Umar bin Khattab waktu itu jadi khalifah didatangi seorang bapak dan anak. Kata bapaknya, "Ya Amirul Mukminin, anak saya sudah durhaka." Hampir dipukul Pak oleh Umar bin Khattab. "Kamu durhaka sama orang tua," gitu. Kata anak ini, "Sebentar ya Amirul Mukminin, dengarkan dulu hujah saya, dengarkan dulu alasan saya." Maka anak ini menyampaikan 3 keadaan. Yang pertama, kata anak ini, "Wahai Amirul Mukminin, bapak saya memilihkan ibu bagi saya, ibu dari hamba sahaya dengan harga 1 dirham." Ini proses pendidikan. Jadi bapak saya memilihkan ibu, maksudnya beliau menikahi hamba saya, lahirlah anak ini gitu. Memilihkan ibu bagi saya dari kalangan hamba sahaya dan harganya 1 dirham. Harga 1 dirham itu harga paling murah. Artinya kualitas pendidikan hamba saya ini nggak ada gitu. Kata si anak ini. Yang kedua, bapakku ini memberikan nama jelek. Nama yang diberikan Ju'alun. Ju'al itu kumbang hitam yang suka dorongin kotoran. Yang suka dorongin kan apa gede itu kotor dorongin, itu kumbang hitam. Ju'alun namanya, Ju'alun. Dan itu nama jelek bagi saya. Yang ketiga, kenapa dinamakan kumbang hitam? Karena memang kulitnya hitam, mirip ke ibunya, ke hamba sahaya. Yang ketiga, bapak saya tidak ngajarin saya Al-Quran. Jadi 3 loh.
Bapak saya memilihkan ibu dari kalangan hamba sahaya dengan harga 1 dirham. Yang kedua, memberikan nama saya Ju'alun. Yang ketiga, tidak mau ngajarin saya baca Al-Quran. Maka kata Umar bin Khattab, kamu yang durhaka sama anak kamu. Itu bahasanya. Jadi proses pendidikan diawali dari saat kita memilih pasangan, saat istri kita hamil. Makanya nanti ada kaidah gini pada dunia pendidikan. Saat istri hamil tidak boleh ada kondisi yang tekanan batin bagi si istri, nggak boleh, karena itu berpengaruh terhadap janin. Jadi kondisi emosional si ibu sebisa mungkin memang harus dijaga. Sayangnya Pak, di usia hamil itu memang tingkat stabilitas emosi agak naik turun. Saya nggak tahu betul tidak. Maaf. Ya intinya begitu Pak. Jadi menjaga kondisi si janin sampai nanti melahirkan pun kan dalam hadis disebutkan sebisa mungkin anak-anak kita ini dibacakan kalimat-kalimat thayyibah. Makanya dalam prakteknya kita kalau bayi baru lahir diazankan, karena kalimat thayyibah yang paling lengkap ada dalam doa, ada dalam kalimat-kalimat azan. Bahkan di beberapa daerah Pak, di tempat kita di Indonesia, kalau ibu lagi hamil itu dibacain Quran surat Yusuf. Harapannya kalau anaknya laki-laki ganteng kayak Nabi Yusuf. Terus dibacain surat Maryam. Harapannya kalau anak perempuan cantik kayak Maryam, kan begitu tuh umumnya beberapa di Indonesia. Padahal kan ini tidak rasional Pak sebetulnya. Tapi secara pendidikan bacain ibu hamil Quran itu bagus. Tapi jangan sampai ada asumsi kalau anak laki-laki nanti seganteng Yusuf. Itu tidak harus ke situ gitu maksudnya. Kenapa? Karena urusan ganteng atau cantiknya anak tergantung ibu bapaknya. Itu. Bukan tergantung bacaan Qurannya. Ya tergantung ibu bapaknya. Kalau ibu bapaknya begitu ya sudah begitu saja gitu. Jangan berharap lebih. Malah saya khawatir gini Pak, kalau baca Yusuf jadi wajahnya kayak Nabi Yusuf, kalau baca Maryam wajahnya jadi kayak Siti Maryam. Nah kalau bacain Al-Baqarah bagaimana? Celetot gitu Al-Baqarah, apa jadi anak sapi gara-gara itu kan tidak juga gitu saya. Jadi tidak harus begitulah pemahamannya. Jadi berhenti saya dengan bacain Quran gitu. Bacain Quran tuh bagus. Pada itu saja itu. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, itu proses pendidikan. Jadi dari 12 tahun baru anak diajar berpikir lebih teoritis, diajak berpikir lebih imajinatif, diajak berpikir tentang hal-hal yang abstrak. Kurang dari 12 tahun bercerita saja, Pak. Ngajarin apa? Dongeng saja. Makanya dulu Pak, saya belajar kitab adab, judulnya Bahrul Ulum, Kitabul Adab. Itu isinya kisah Pak. Kisah tikus sama singa, kisah kambing sama serigala, kisah doang. Saya bilang, ini belajar adab tapi jadi belajar dongeng. Ternyata metode zaman dulu memang begitu. Jadi mengajarkan adab melalui pendekatan kisah. Jadi 0 sampai 12 tahun berkisah saja. Ada lagi tidur, usia 0 tahun, bapak ngedongeng aja sampingnya. Dahulu kala Nabi Muhammad. Karena itu membentuk secara tidak langsung cara berpikirnya, perasaannya, emosionalnya, dan seterusnya. Allah akan. Jadi 12 tahun itu saatnya berpikir imajinatif. Bukan mulai pendidikannya, tapi mulai berpikir secara imajinatif atau teoritis. Pertanyaan berikutnya. Ini masih nyambung. Siap. Kalau di sekolah kan kita nggak tahu. Ya. Kalau apalagi ada di sekolah Islam ya. Apa namanya? Di situ kan dia anak-anak kan dididik rasional, teoritis maupun abstrak. Ya. Dari kelas 1 sampai kelas 12. Nah, yang saya tanyakan, apakah metode sekolah itu sesuai fikihnya atau enggak gitu? Ini harus ada penelitian ke sekolah Pak, secara random ya, menganalisa kesesuaian atau tidaknya. Tapi secara umum Pak, bicaranya di kurikulum. Secara umum di kurikulum yang sekarang ada di Indonesia dengan KTSP-nya, kurikulum 2013-nya agak jomplang Pak dengan kaidah tadi. Ini bicaranya kurikulum Pak, bukan pelaksanaan di sekolah-sekolah. Karena kan nanti masing-masing sekolah misalkan kayak IT, kadang-kadang kan kurikulumnya ngambil sedikit, sisanya otonom gitu kan, itu kan kadang-kadang. Kalau karena kaitannya dengan kurikulum saja agak jauh, agak jomplang. IT juga sebagian agak kurang ngepas ya. Misalkan kayak gini, ada beberapa IT di Indonesia yang melarang ungkapan jangan kepada anak-anak.
Jadi harus digunakan kalimat positif katanya, sehingga jangan itu harus dirubah. Misalkan anak-anak lari-lari, maka jangan bilang, tidak boleh bilang, nak jangan lari-lari. Kenapa? Karena itu dari muatan psikologi, Pak. Ketika anak dilarang, itu justru dia akan melakukan. Maka para guru dilarang mengucapkan kalimat jangan. Rubah kalimatnya di kalimat positif. Di antaranya misalkan anak ini lari-lari, nak larinya pelan-pelan saja. Nak larinya biasa saja itu. Jadi diambil kalimat positif. Mungkin dalam beberapa kasus, Pak, kondisi ini benar. Tapi bagi kaitan-kaitan yang dengan Quran, misalkan larangan yang ada dalam Quran itu nggak bisa diterapkan secara 100%. Misalkan dalam Al-Quran, nak jangan syirik, kan nggak bisa diganti, nak syiriknya pelan-pelan, nggak mungkin. Kan nggak bisa, Pak, itu nggak bisa. Atau nak syiriknya diem-diem, nggak bisa itu. Jadi kalau jangan-jangan, karena ini tidak bisa dirubah menjadi padanan tadi. Mungkin dalam kasus anak lari kenceng mungkin, nak tidak boleh zina, nanti dirubah jadi kata positif kan jadi gak enak gitu. Makanya hal ini bisa cocok, bisa tidak cocok. Makanya kaitan dengan IT sekarang banyak kritikan, Pak. Karena terlalu memaksakan Islam terpadunya, tetapi pada akhirnya memadukan yang dipaksakan gitu. Tapi ala kulli hal, karena belum ada alternatif yang lain, ya sudahlah. Tapi walaupun makanya misalkan Ustaz Budi Ashari, kegelisahan ini melahirkan Kutab Al-Fatih. Terus Ustadz Asep Sobari, kegelisahan terhadap kita melahirkan Madrasah Peradaban. Saya rasa banyak alternatif. Cuman memang belum bisa diuji secara empiris, karena kan ujian ini akan kelihatan dari hasilnya. Misalkan Ustadz Budi Ashari dengan kutabnya dibandingkan dengan IT, hasilnya mana yang lebih bagus? Karena kan di situ, Pak, fakta real dari sebuah proses pendidikan. Mana yang berhasil, mana yang kurang berhasil. Jadi sampai sekarang kan masih ongoing proses. Tapi yang mudah-mudahan lah tidak terlalu jomplang gitu Pak jauhnya. Tapi ya ala kulli hal kita belum sampai pada tataran yang maksimal. Kalau ngecek Pak zaman dulu, di cara zaman dulu, orang itu belajar itu bertahap dan selesai secara sempurna. Bertahap, selesai secara jadi gradasi, tapi selesai sempurna, Pak. Misalkan pelajaran pertama dan utama adalah Quran. Maka Quran diselesaikan secara sempurna, nggak kagok, Pak. Jadi nggak nanggung ngaji Qurannya tuh, selesai sampai selesai. Habis Quran usia 7 tahun lanjut ke hadis. Imam Ahmad tuh hafal 1 juta hadis, Pak. Kita berapa juta sudah hafal hadis? Imam Ahmad tuh 1 juta hadis. Saya aja mungkin ke 100 aja masih dipertanyakan, Pak, tuh hafal dari sisi sanad sampai ke matan. Imam Ahmad 1 juta. Jadi bertahap dan selesai, Pak. Hafal hadis, Quran hadis sudah dihafal, baru ngaji fikih. Karena orang yang ngaji fikih tidak mungkin dia bisa mengeluarkan fatwa fikih jika dia tidak kuasai Quran dan hadis. Orang ngaji fikih, Pak, keluar fatwa fikihnya, Quran nggak hafal, hadis nggak hafal, bisa jadi ketika dia berpendapat fikih, dia kutip hadis yang dia hafal saja. Padahal banyak hadis yang bertentangan dengan apa yang dia fatwakan, bisa begitu. Makanya dia harus menguasai Quran hadis dulu. Itu baru utuh namanya. Sayangnya Pak, di Indonesia gradasinya ada, tapi tidak utuh. Setengah, seperempat, setengah, seperempat. Kelas 6 kayaknya sih utuh gitu. Itu kan problem di kita, Pak. Jadi dari mulai silabus, kurikulum, perangkat, SDM, semuanya kayaknya harus masih ada yang diperbaiki. Tapi yang ala kulli hal, inilah yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia, yang terbaik yang bisa dilakukan. Sampai detik ini itu. Allah ada Musa. Jadi prosesnya masih panjang. Silakan. Beberapa di SDIT atau masuk di contoh yang diajarkan untuk yang di bawah itu hafalannya bagus segala macam, tapi ada beberapa hal yang sifatnya lebih menakut-nakuti. Kayak saya misalkan kalau melakukan ini nanti masuk neraka loh. Imbasnya adalah mereka akan memberitahukan hal itu ke teman-teman yang lain lagi. Tapi lebih jadinya benar-benar kayak nggak boleh loh nanti kalau makan kiri setan ambil sebelah kiri, kita makan segala macam. Itu kan jatuhnya benar-benar lebih ke arah kayak penakut-nakutnya lebih ke arah setan yang neraka. Apakah memang di umur yang tadi di bawah 12 tahun itu masuk, atau memang itu sebenarnya after juga? Ya.
Untuk surga neraka, Pak, itu after dari 12 tahun. Di bawah 12 tahun tuh jangan terlalu banyak kalimat menakut-nakuti. Tapi memang ini saya akui, dalam dunia pendidikan, nakut-nakutin tuh solusi terbaik, Pak. Ibu gurunya sudah mutung gitu. Anak belum juga bisa tertib. Menakut-nakuti adalah cara yang paling efektif. Tapi itu problemnya panjang. Sama kayak orang tua ngebentak, itu anak diem. Tapi efeknya itu menyelesaikan masalah. Misalkan anak tantrum, teriak, diem, berhasil, efektif. Tapi itu pasca itu yang kemudian jadi masalah. Nabi SAW ini cara Nabi. Kenapa tidak boleh misalkan membentak saja atau mengagetkan. Nabi gendong anak, pipis, baju Nabi basah. Ibunya merasa tidak nyaman. Nabi nggak marah, tapi ibunya nggak nyaman, ibu anak ini. Maka anak ini langsung direbut, ditarik, langsung direbut. Nabi SAW marah. Kata Nabi, kenapa kau rebut begitu? Kata, kencing ini bisa dicuci, bersih, selesai. Hati anak yang terluka bisa dirinsoin. Bisa. Itu susah. Jadi Nabi memastikan bahwa pendidikan tidak boleh paksa, tidak boleh nakut-nakutin, tidak boleh ngagetin. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW melaknat orang yang suka nakut-nakutin. Makanya ngeprank itu, termasuk ngeprank itu yang tiba-tiba ada apa gitu, itu juga dilarang oleh Nabi, dilaknat bahkan. Jadi yang mengagetkan itu dilaknat, yang mengagetkan, nakut-nakutin dilaknat. Termasuk yang menakuti dengan neraka. Jadi jangan sampai gini, jangan sampai Allah itu digambarkan horor. Allah itu pokoknya kamu jahat, neraka, kayaknya Allah tuh neraka. Jadi termasuk Pak ini, saya selalu tidak setuju jika ada guru menghukum anak dengan hafalan Quran. Saya paling nggak setuju. Kenapa? Karena itu sedang menanamkan underestimate terhadap Quran. Nanti orang akan memahami, anak akan memahami kalau ngaji Quran berarti dihukum. Kan ini problemnya. Jadi, nah kamu ini ribut terus, kamu ngapal Quran 5 ayat, belum hafal nggak boleh masuk. Dia mananya ngapal. Waktu itu saya masuk, Pak. Kenapa anak ini, Bu? Suruh ngapal, melakukan kesalahan. Oh, saya marah itu. Saya bawa ke musyawarah guru mata pelajaran. Saya bilang nggak bisa itu. Kalau ngapal Quran justru diberikan motivasi, bukan malah ditakut-takutin nggak ini segala macam. Jadi menakut-nakuti anak termasuk hal-hal yang tadi itu usia 12 tahun ke atas baru dijelaskan, nak, kalau kamu begini ada neraka, kamu begitu ada surga. Kenapa Allah menciptakan surga dan neraka? Baru karena kan sudah bisa lebih imajinatif. Karena kalau anak-anak kan neraka juga tidak tahu apa gitu. Mungkin setan yang digambarkan ya horor-horor yang ada di film yang dibayangkan kan begitu. Allahu a'lam. Makanya harus hati-hati di situ saya rasa. Ya mungkin karena kondisinya sudah susah terkontrol, mungkin itu, Pak. Karena memang efektif. Saya tegas itu efektif, tapi menyisakan banyak problem itu. Dan harusnya difahami jangka panjang. Allah. Siap. Tapi Jin ada 2 poin, Jin. Baik, Yang siap. pertama kaitannya dengan bagaimana membangun sinergi antara, mungkin ada contoh-contoh kisah atau mungkin ada contoh-contoh yang dulu gitu, mulai dari sahabat atau tabi'in, ulama-ulama dulu terkait dengan sinkronisasi atau koordinasi antara si ayah dan si ibu gitu. Kadang-kadang gini, kita ngaji nih, tapi kita doang, istri enggak, atau sebaliknya nih, istri doang, suami enggak. Yang punya konsen jangan-jangan cuma salah satu gitu kan. Nah, bagaimana membangun sinergi itu kaitannya dengan pendidikan, itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah belajar kaitannya dengan ini, bahwa kan tadi Ustaz bahasakan ada gradasi di situ, pendekatan ke untuk menanamkan itu macam-macam. Nah, itu yang pernah kita belajar itu ada 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 7 tahun ketiga, sampai akhirnya nanti kita lepas dia betul-betul sebagai istilahnya Yang mukallaf. istilahnya gitu. Ya, mungkin itu saya pengen diperjelas aja. Baik, hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini membangun sinergitas ya. Sinergitas dan komunikasi yang efektif saya rasa dengan suami dan istri. Jadi disepakati dulu, Pak, ketika berumah tangga yang harus kita sepakati itu kan begini. Rumah tangga ini berhenti di urusan dunia,
sebatas aktivitas duniawi, ada sandang, pangan, dan papan, atau naik level kepada kebahagiaan. Jadi rumah tangga itu kan satu tujuannya ya kenikmatan fisikly saja, sandang, pangan, dan papan. Atau memang lari ke ranah yang tujuan di rumah tangga adalah happy, bahagia. Itu yang kedua. Makanya nanti ketika bicara tujuan keluarga adalah happy atau bahagia, tidak butuh agama, nggak butuh agama. Karena tahu banyak juga keluarga yang mohon maaf misalkan bukan muslim tetapi bahagia, happy saja. Level yang ketiga, ini tujuan yang paling susah dan juga menjadi tujuan yang diprioritaskan oleh agama, bahwa rumah tangga tujuannya adalah surga, harus surga. Jadi ketika berumah tangga, mah atau bun atau umi, anak-anak semua, kita harus jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, bukan di sini saja, tapi juga di surga. Nah, maka kalau sudah sama antara cara berpikir suami dengan istri, sama-sama ingin membawa rumah tangga ini ke surga, tinggal how to be jannah. Maka dibuatlah skemanya oleh berdua berdasarkan literatur yang ada. Peran saya ini, peran bunda ini. Kenapa? Ya saling berbagi peran, karena tidak mungkin ditimpakan kepada si suami, tidak mungkin dibebankan kepada si istri. Harus dua-duanya yang punya amanah itu, karena kan ini tanggung jawab bersama. Kita ingin sama-sama masuk surga. Itu sebagaimana di surat Tur ayat 21. Orang-orang yang beriman akan dikumpulkan dengan keluarganya, cucunya, anaknya yang sama-sama beriman. Jadi keluarga ini harus menjadi keluarga jannah. Makanya how to be-nya dibuat. Jadi tidak asal jadi. Saya kasih gambaran gini. Bikin baju itu diawali bikin apa dulu, Pak? Pola. Maka rumah tangga harus punya pola. Minimal, Pak, kalau baju yang dibuat, kalau sudah ada polanya, minimal kecacatannya itu bisa terukur. Kekecilan, kurang jahitan, atau kurang apa? Kenapa? Ya jangan kayak dulu tuh. Tapi kalau tidak punya pola sama sekali, wassalam. Mau jahit kayak gimana kalau nggak punya pola kan nggak mungkin ngarang lah. Jadi pastikan dulu punya pola, dan pola ini harus dibuat dari konsepsi visi dan misi. Allah a'lam. Jadi itu dulu saya rasa di langkah awal sepakati bahwa rumah tangga ini harus sampai ke jannah. Yang kedua, how to be jannah, maka dibuat skemanya dari mulai peran ayah, peran istri, peran bapak, peran ibu. Nanti kaidahnya bisa diambil dalam beberapa kitab, misalkan kayak kitab Uqudul Lujain, itu hak dan kewajiban suami dan istri. Nanti bicaranya di situ. Peran A, peran B. Komunikasi. Jadi nanti ketika anak ada masalah, itu kita sudah sepakat cara penanganannya bagaimana. Karena memang sudah dibuat polanya. Walaupun nanti ada mistake-nya, ada kesalahan-kesalahannya, saya rasa kalau sudah punya pola, salahnya pun masih terpola. Kalau sudah ada pola. Tapi kalau nggak ada pola, ya susah lah. Bagaimana kita bisa mengemas dan membuat skemanya kalau sudah tidak ada polanya? Allah akan bisa. Yang kedua, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga, para ulama sepakat, Pak, 7 tahun pertama itu fokus dengan penanaman akidah dan penanaman akhlak. Itu 7 tahun pertama. Karena dari 0 sampai usia 7 tahun itu anak tidak ada kewajiban apa-apa. Nggak ada kewajiban sholat, nggak ada kewajiban puasa. Pokoknya ditanamkan iman, ditanamkan adab sudah. Silakan dicek, Pak, dalam literatur surat Luqman. Ketika Luqman ini bicara kepada anaknya, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Jadi penanaman akidah. Yang kedua, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Yang kedua, adab terhadap orang tua. Jadi setelah iman, adab kepada orang tua. Kenapa harus iman dan adab orang tua dulu? Jawabannya sederhana. Kalau iman sudah diajarkan, adab sama orang tua sudah diajarkan, maka anak akan punya konsekuensi. Kalau anak sudah diajarkan berbakti sama orang tuanya, maka anak akan punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Ketika anak akan berbakti atau sudah berbakti, maka apapun yang diperintahkan oleh orang tua, anak. Jika ada penolakan dari anak atau perlawanan dari anak, berarti belum selesai birrul walidain. Harus ditanamkan birrul walidain.
Bagaimananya dengan kisah, Pak. Pernah mendengar Uwais Al-Qarni? Nah, berkisah Alqomah, walaupun para ulama berbeda pendapat masalah statusnya sahih atau dhaif. Alqomah itu yang mau dibakar jenazahnya. Bisa cari ya. Nah, boleh. Atau siapa? Walaupun itu diperdebatkan, itu riwayatnya diperdebatkan. Atau Sa'ad bin Abi Waqqas, Pak. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masuk Islam. Atau Mus'ab bin Umair ketika dia masuk Islam. Bagaimana sikap-sikap mereka terhadap orang tua mereka. Nah, ini bagian dari proses ada berkisah, kembali mengkisahkan. Uwais Al-Qarni gendong sana, gendong sini, bawa sana, bawa sini, itu bawa ibunya. Sampai keinginan ketemu dengan Nabi harus pupus gitu, dan berakhir dengan tidak bertemu dengan kondisi ibunya yang tidak mungkin ditinggalkan. Kan itu perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa dari seorang Uwais Al-Qarni, sehingga doanya mustajab. Doanya sampai kata Nabi kepada Umar bin Khattab, kalau kamu ketemu orang dengan ciri-ciri seperti ini, pastikan kamu minta doa dari dia. Kenapa? Doanya mustajab. Kan gitu. Itu Uwais Al-Qarni. Jadi silakan bercerita tentang orang tua, tentang, dan saya rasa banyak Pak cerita-cerita itu. Ya mungkin kalau konteksnya Indonesia Malin Kundang. Ya, terlepas mau diceritakan atau tidak lah, tapi yang jelas mencari sumber-sumber yang valid dulu. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu 7 tahun pertama. 7 tahun kedua baru diberikan tadi Pak, karena sudah mulai menuju 12 tahun, sudah mulai imajinatif, baru diajarkan pembiasaan dulu. Pembiasaan sholat, pembiasaan puasa. Walaupun tidak harus sekualitas orang tua. Baru nanti usia 12 tahun diberikan penjelasan lebih teoritis. Kenapa harus sholat, kenapa harus puasa. Kalau usia 0 sampai 7 tahun pastikan iman saja cukup. Iman. Karena gini Pak, kalau imannya sudah ditandai